Alhamdulillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarko Kubul Aulia. Alhamdulillah kami tim channel Sarko Kubul Aulia bersama tim teater hari ini bisa berkunjung di kediamannya Al-Habib Habib. Alhamdulillah beliau meluangkan waktunya buat tim Sarko Kubul Aulia ini, di mana beliau tinggal di Mustika Jaya ini. Alhamdulillah. Jadi ini mau nanya nih, Haji Budi kan tinggalnya di Mustika Jaya. Iya. Ini Habib Soim wilayah ini, kita mesti sowan, mesti minta izin, mohon doanya. Dan di Sarko Kubul Aulia ini jarang-jarang di pemakam Aulia semata-mata mengucapkan terima kasih kepada beliau karena kita kenal Islam bukan perjuangan beliau. Mungkin kalau tidak ada wali-wali Allah tidak pernah Islam. Saya juga jarang ke makam Habaib, makam Bapiu, makam Habib Hussein Duan Bata, Habib Kuncu, terus Habib Bogor Epang sudah kami kunjungi. Artinya kan sejarah tanda hikmat kepada yang sudah meninggal, dia kepada yang masih hidup. Jadi saya minta nasihat atau tentang jarak kubur pendapat daripada Al-Habib Ahmad ini, tentang jarak kubur pendapatnya gimana, karena pengalamannya luar biasa ini Habib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah, malam hari ini suatu kejutan yang sangat baik sekali bagi saya pribadi, dikunjungi oleh orang yang saleh. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kami sekeluarga di rumah. Amin. Juga mudah-mudahan tim Sarko senantiasa istiqomah berjalan di jalan Allah, mengabdi kepada Allah, Amin. melalui wasilah-wasilah kemuliaannya para wali-wali Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mengenai ziarah wali, itu sudah menjadi suatu asas atau hal yang sangat penting bagi kita semua, khususnya orang-orang Islam. Terlebih lagi di dalam thariqah Alawiyah, dalam thariqahnya Sadah Bani Alawi, itu ada satu pokok gitu ya. Selain tadi mengaji, majlis taklim, di situ juga ada anjuran untuk para orang-orang Muslim untuk berziarah kepada yang hidup maupun sudah meninggal. Gitu. Ziarah kepada yang hidup, kita mengambil keberkahan, keutamaan dalam urusan kehidupan kita yang nyata. Untuk yang sudah mati kita ziarahi, beliau-beliau hakikatnya kan nggak mati. Iya. Beliau-beliau hidup semuanya. Dan terlebih lagi bukan hanya dalam urusan dunia saja, beliau-beliau bisa memberikan manfaat kepada kita. Dunia hingga akhirat kita, Bahkan yang kelihatan nggak kelihatan juga. bisa ngasih rezeki yang hidup ya. Iya, masya Allah, itu perjalanan para wali-wali kita dulu ya. Bukan berkah ya begitu. Suatu kegiatan yang sangat dianjurkan bagi kita semua, orang-orang yang masih hidup. Ziarah wali itu lebih arahnya ke arah terima kasih. Iya. Ketika kita ziarah kepada orang-orang yang biasa ya, ziarah-ziarah kepada orang biasa, kita ke kuburan-kuburan umum gitu ya, itu cuma dapat fadilah paling ingat mati aja. Iya. Tapi kalau kita ziarah ke makam para wali, orang-orang soleh, selain ingat mati, kita juga dapat pelajaran. Lebih lagi dapat keutamaan, ya kan? Fadilah, urusan-urusan apa, terserah kita. Kita urusan apa, datang kepada wali-wali. Wali-wali juga punya kekhususan tersendiri beliau. Wali-wali itu ada yang beliau itu orang alim, ada yang beliau itu ahli dunia, ada beliau lagi yang misalnya jaduk, dalam arti kata ahli kesaktian misalnya begitu, macam-macam. Maka sering kita lihat tuh orang-orang dulu, orang-orang Jawa-Jawa dulu ya, orang-orang dulu lah pokoknya. Itu misalnya dia punya profesi sebagai apa? Misalnya sebagai dalang. Iya. Nah, dalang ini biasanya sebelum dia bisa menjadi dalang, ziarah dulu kemana tuh? Iya. Gitu ya, ke petilasan mana dulu tuh? Gitu. Itu mengambil pelajaran dari situ, mengambil keberkahan daripada orang-orang yang dulu pernah di situ. Ada lagi misalnya wali-wali
apalagi macam orang mau naik jabatan ke sini dulu. Karena wali-wali itu punya kekhususan tersendiri masing-masing. Walaupun secara umumnya gitu ya, secara umumnya beliau punya keutamaan, semua keutamaan, cuman ada yang lebih khususnya lagi. Gitu. Saya itu diajarin sama guru-guru saya ziarah ke makam wali itu bukan kita kedoain beliau. Kalau doain sama beliau itu rasanya malu gitu ya. Kita banyak dosanya. Dosa banyakan kita minta doa buat ngampurin dosanya beliau lah. Iya. Justru malah kita butuh doa-doa daripada beliau tuh. Jadi kita baca selawat, kita baca zikir apalah, baca ratib kan, atau baca apa macam-macam wirid-wiridan kita. Selebihnya kita berdoa sama Allah Ta'ala melalui keberkahan dan wasilah kemuliaan wali tersebut. Semoga Allah Ta'ala kabulkan apa hajat kita ya kan, kayak begitu doa-doanya kayak begitu. Dan kita, mohon maaf, untuk urusan ziarah kubur ini kadang-kadang ada beberapa orang di luar sana yang mereka itu sangat anti gitu, bahkan mengatakan musyrik. Ziarah kubur musyrik, apalagi ziarah wali, wah ziarah tempat keramat musyrik itu katanya. Nah ini tar dulu. Bicara musyrik kayak begitu, kuburan kejauhan kalau tapi begitu. Iya. Ini orang-orang yang bilang ziarah kubur musyrik itu imannya kalau menurut saya masih belum kuat itu, belum tinggi imannya. Cetek ya. Cetek. Kita dari dulu kita ziarah makam wali. Apa iya kita minta kepada walinya tersebut? Iya. Kita selalu mintanya sama Allah. Iya. Mintanya sama Allah, ya Allah. Iya. Dengan keberkahan wali ini, maka begini. Iya. Boleh. Jadi selagi kita masih menyebut nama Allah, itu jauh daripada yang namanya kemusyrikan. Andai kata kita yang ngomong juga sama itu kuburan, ya wali, ya habib, ya syekh, ya kiai, tolong gitu kan, bantu saya begini dengan izin Allah, boleh kayak begitu. Gak apa-apa, kita tahu bahwa beliau punya kekuatan yang lebih daripada yang hidup. Yang hidup terbatas ruang dan waktu, tapi beliau para wali-wali Allah yang telah wafat, beliau tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu. Ibaratnya bisa kemana-mana dan tuh secepat kilat itu beliau itu bantu kita. Gitu. Ya luar biasa nih. Jadi yang dipetik daripada nasihat-nasihat Habib Bahdi ini, yang pertama bahwa ziarah kubur ke makam wali ngucapin terima kasih. Nggak mungkin kita doain biar kita banyak doanya, banyak dosanya, banyak macam masa doain wali. Nah kita ngucapin terima kasih dengan cara ngirimin surat Fatihah ya, ada yang Yasin, ada yang Ratib. Nanti berbalikan ke kita juga ya. Betul. Alhamdulillah kata Habib juga bahwa wali-wali Allah ini sudah meninggal aja masih bisa ngasih rezeki kepada yang hidup ya. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Jadi luar biasa pelajaran yang didapat ibu daripada Habib ini, yang mana ziarah kubur itu sebenarnya kita juga sering diajak sama orang-orang tua kita Bib ya, waktu masih kecil ya, bahwa wali yang paling keramat itu orang tua kita ya Bib ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita ziarah ke wali-wali, alangkah baiknya Bib ya kita ziarah ke makam orang tua dulu kita ke orang tua, setelah itu baru ke makam wali-wali. Betul. Allah. Coba guys, mungkin bisa ditanyakan kepada Habib. Kita ini di zaman kekinian, bagaimana upaya kita mencontoh asar perjalanan para aulia itu sehingga menjadi wali. Kira-kira amalan-amalan apa? Ya. Dan tentunya kita nggak akan bisa mengenal wali kalau kita nggak pernah datang ke tempatnya wali kan gitu, nggak akan kenal kita. Salah satu cara kita untuk mengenal wali itu seperti apa sih? Oh saya pengen tahu nih, Habib Husain luar Batang itu gimana sih ya? Lah ziarah ke tempatnya dulu. Di sana nanti bisa ketemu pelajaran-pelajaran dikisah-kisahkan oleh para habaib di sana. Bagaimana tentang akhlak perbuatan ibadahnya beliau Husain luar Batang, hingga beliau menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Cuman yang pasti beliau itu para wali sampai saat ini namanya abadi, sampai saat ini namanya masih terus dikenang sama kita. Itu nggak lain nggak bukan karena apa saja yang ada dalam dirinya mengikuti dari apa-apa yang diajarkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya nggak mungkin kalau nggak selalu keluar kalimat-kalimat yang baik. Karena kalimatnya yang keluar selalu kalimat yang baik, dikenang beliau oleh orang-orang sekitarnya.
langkah kakinya, gerak tangannya, bahkan pemikiran-pemikiran beliau yang mana sampai saat ini masih terus ada di sekitarnya yang memberikan manfaat-manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang bikin beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, karena memberikan manfaat yang banyak sepeninggal beliau, bahkan bukan hanya ketika beliau masih hidup, tapi beliau setelah wafatnya masih bisa membantu, masih bisa membangun, masih bisa membentuk suatu komunitas atau suatu perkumpulan yang baik-baik walaupun dia udah nggak ada. Itu yang penting seperti itu. Pelajaran bagi kita adalah apa? Kita manusia, ini kita banyak dosanya, banyak bodohnya. Kira-kira dengan dosa kita yang banyak, dengan bodohnya kita sampai saat ini, manfaat apa yang udah kita berikan buat orang-orang banyak yang ada di sekitar kita? Betul. Sehingga ketika kita sudah meninggal, nama kita masih diingat, nama kita masih dikenang. Itu salah satu pelajaran dari kita ziarah ke makam wali, itu yang kita ambil. Hal manfaat apa yang udah kita buat sehingga nama kita masih terus dikenang oleh orang-orang yang masih hidup sepeninggalnya kita. Kalau kita jadi orang yang belangsak nih, kita jadi orang soleh enggak, ilmu enggak ada, pemikiran yang positif enggak ada, kita mati, yang ingat paling keluarga kita doang, itu juga paling ingat cuma berapa tahun. Tetangga paling ya pas meninggal kita datang, hari kedua ketiga belum tentu dia ziarah. Umat siapa tentang orang-orang yang luas baru-baru kenal kita. Tapi kalau kita menyebarkan manfaat yang banyak kepada orang-orang, misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya kita bangun suatu majelis atau kita bangun misalnya saluran air atau macam-macam. Ketika orang melihat itu dia ingat yang bikin Gus Rudin nih. Alhamdulillah. Wah, ini gara-gara Gus Rudin nih ini bisa begini nih sampai sekarang nih komunitas ini baik. Itu nama-nama itu dikenal. Makanya buat suatu karya yang indah dalam hidup kita, yang mana dengan karya itu kita udah meninggal, nama kita masih tetap dikenang oleh orang-orang banyak, khususnya oleh keluarga-keluarga kita sendiri. Itu yang paling penting. Hikmah daripada ziarah, pelajaran itu yang kita ambil. Manfaat apa yang udah kita ambil? Beliau sudah memberikan andil yang besar untuk agama, untuk bangsa dan negara. Apa andil kita untuk agama, untuk bangsa dan negara? Kalau kita nggak punya andil, jangan harap nama kita abadi, jangan harap nama kita diingat, dikenang, jangan harap. Kita pengen dong setelah kita mati, sangat pahala-pahala tetap ngalir ke kita, orang-orang yang doain banyak. Yang penting punya andil apa kita dalam urusan agama. Dan itu dicontohkan oleh para wali-wali kita terdahulu yang kita ziarahi. Beliau kesolehannya, beliau punya andil besar dalam agamanya, andil besar bahkan dalam urusan pemerintahannya. Bagaimana para habaib dulu datang ke Indonesia, beliau itu bukan hanya sekedar ulama, bukan hanya sekedar penceramah, bukan hanya sebagai dai, tapi beliau juga menularkan pengetahuan-pengetahuan yang hebat, yang terwarisi daripada pemikiran-pemikirannya Nabi SAW. Terbawa itu sampai hijrah ke Indonesia, terbawa sehingga mereka membangun tadi Masjid Demak, membangun istana apa, beliau membentuk suatu perekonomian, beliau merekrut orang-orang yang kira-kira pandai dalam urusan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Perekonomian masuk. Beliau semua seperti itu, sehingga dakwahnya coba kita perhatikan. Beliau yang pertama kali masuk Indonesia kok bisa bersanding dengan raja atau pimpinan yang bukan Islam, kan begitu? Kok bisa diterima, bahkan dijadikan mantu, kayak gitu nih. Bisa ngakurin orang ya? Bisa ngakurin orang, diambil mantu. Nggak mungkin kalau orang-orang biasa-biasa doang nih. Nggak mungkin. Diambil mantunya sama raja-raja, diambil mantunya sama petinggi-petinggi pemerintahan saat itu, karena beliau memiliki andil menyebarkan kebaikan buat masyarakat yang dimana beliau itu tinggal saat itu. Dikenang sampai sekarang nama-namanya. Masya Allah. Makamnya dibagusin. Bahkan kita melihat kalau kita ziarah nih ya, Masya Allah. Kita ziarah pernah waktu itu ke wilayah Ancol itu. Di situ ada makam aulia, ada makam wali, itu posisinya ada di dalam kelenteng. Kelenteng Cina. Yang ziarah itu ya orang Islam, ya orang Cina, ya orang apa? Dalam rangka apa? Berterima kasih. Pasti beliau punya jasa yang hebat saat itu. Kok bisa akur dulu ya antara yang beda bangsa, beda negara, beda suku, tapi bisa membangun peradaban yang baik saat itu dengan adanya beliau. Sampai sekarang masih diingat
tempatnya masih dibaguskan. Itu ya Bang. Luar biasa. Jadi yang dipetik dari Habib Adil Ba'bud ini artinya yang pertama, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak Betul, berterima kasih betul. kepada Allah ya. Betul, mulai bersyukurin nas kami syukurin. Alangkah kita naifnya Bibnya, sementara para aulia di wilayah-wilayah orang soleh banyak jasanya untuk bangsa, untuk negara, untuk wilayah setempat. Sementara kita udah ninggal enaknya, kita nggak ngucapin terima kasih ya kayaknya. Iya makanya. Ngopi dulu Gus. Iya. Kopi Gus boleh. Jadi khairunas anfa'uhum linnas yang Jadi kedua. Bib, kita berusaha membangun perekonomian juga termasuk mencari manfaat bagi orang banyak ya. Iya, itu yang bikin kita jadi senang sama orang-orang banyak tuh. Jadi kan Bib, sekarang mah sebaik-baiknya manusia yang manfaatin orang lain itu dia. Bukannya bagi manfaatin orang lain, ya itulah dunia. Tapi kan kita sekarang sedang belajar berhusnudon Iya. kepada semua keadaan. Iya. Pokoknya itu terima aja dah, Terima gimana aja. beda, Iya. terima aja dah. Habis itu kita mau bagaimana? Iya, makanya ziarah-ziarah itu kayak begitu penting ya. Maka bisa menjadi suatu kekhawatiran bagi kita ketika orang-orang terutama anak-anak muda ini lupa terhadap wali, Iya. lupa terhadap orang soleh. Terlebih lagi makam-makamnya sekarang, oh ya Allah, kalau kita lihat di negara-negara banyak, negara-negara Timur Tengah sana, makam-makam orang soleh, makam-makam wali, bahkan makam-makam keluarga Nabi dihilangkan jejaknya. Iya. Ini kan bahaya sekali. Kalau ini sampai terjadi di negara kita seperti itu, wah bahaya. Nanti anak-anak muda akan bertanya-tanya, apa iya benar di sini tuh ada nyebarin Islam namanya ini? Mana tempatnya kan gitu. Sekarang kan butuh bukti. Kita aja butuh bukti kok. Ya gitu. Jadi bukti penyebaran Islam di sini apa? Oh makamnya ada, Iya. walinya ini. Kalau nggak ada makam juga gimana ya? Bingung. Ya baik, terima kasih Habib Adil Ba'bud, sangat luar biasa ini pencerahan dirinya. Kalau pengen dapat banyak datang ke majelis Habib, majelis Barokatul Karomah ya Bib ya. Tiap malam apa Bib? Malam Jumat, Ba'da Isya ya Bib ya. Ba'da Isya. Kalau pengen tahu lebih detailnya nih di Mustika Jaya ya Bib ya. Mustika Sari, Mustika Sari. Di mana tuh? Bib? Di Pondok Timur Indah malam Jumat. Kalau pengen tahu lebih jelasnya itu baru secuil tuh diunjukin sama Baru dikit tuh, iya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita tim Sarkup bisa belajar lebih banyak lagi kepada Habib tentang ilmu-ilmu yang lainnya Bib ya. Jadi intinya di Sarkup Hubul Aulia ini ziarah ke makam wali-wali Allah tadi sesuai dengan Habib bilang mengucapkan terima kasih, karena barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia berarti tidak terima kasih kepada Allah. Yang kedua, di Sarkup Hubul Aulia ini kita mau ziarah kemanapun, mau pinter, mau soleh, mau sakti, tolak ukurnya kita makin jauh atau makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hadatin al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi min ahli wilayah Mustika Sari, Mustika Jaya, pemilik tanah ini dan seorang bisa Fadil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jai ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya. Amin. Terima kasih. Salam Bib. Bisa salam Sarkup Bib buat teman-teman kita, buat jamaah. Oh, buat teman-teman Sarkup Iya. semuanya ya. Salam Sarkup Hubul Aulia. Salam Sarkup Hubul Aulia. Pesannya Bib, Allah. pesannya. Mudah-mudahan istiqomah Amin. dalam rangka kita meraih ridho Allah, syafaat Rasulullah, dan juga Amin, ya berkah-berkah Allah. daripada waliullah. Amin amin ya Yang Allah. lurus, Amin. yang ikhlas Amin. dalam berziarah kepada para wali-wali. Amin. Mudah-mudahan berkah Amin. dunia hingga akhirat kita Amin. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Ya, demikianlah. Salam Sarkup Hubul Aulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.